Ini tanaman apa tuh? Sawi Sawi, no, sawi putih. sawi putih. Sawi pop yang besar itu Ini ki luas setengah hektar. setengah hektar. Berarti kali sing ini ki brongkol iki ya. Ya, Yang kanan iki brokoli. ya. Berarti brokoli itu sing ijo nih, Pak. Oh, lek brokoli yang putih. Oh, lek ini brokoli nih. Ini setengah hektar. Berarti luas ini 1 hektar. Kalau sawi ini berapa lama Kita jangka 2 bulan, 60 hari. 2 bulan sakit Panen. Kalau Pak Sugeng ini tanamannya apa mohon Pak? Saya sekarang ditanam di brokoli, sawi, wortel, bintang, Iya. paprika. Berapa tahun nun saya Pak Sugeng berkecimpung di dalam dunia pertanian sayur? Mulai tahun 99, berarti 22 tahun. 22 tahun Pak gitu. Setia di profesi petani sayur. Iya. Sebenarnya saya awalnya bukan petani, Iya. Terus ini. tengkulak, Awalnya tenggulak. tengkulak kentang, tengkulak bawang waktu itu. Iya. Kemudian ganti belantik sapi. Nah, ini kok tak rasa-rasanya kok ayam tani. Oh, dan akhirnya memilih Tani ini. fokus petani. Tani. Nah, nopo Pak engkang membuat dengan Pak Sugeng itu 22 tahun setia di profesi petani sayur. Ini cocok untuk kopi kumpulan karena ketinggiannya sekitar 1.600 Di wilayah ini Pak. wilayah ini, jadi sangat cocok untuk sayur-sayuran. Wilayah gak cocok, konyol, jadi saya sayur-sayuran. Terus kedua, tak rasanya kok penak tani, jadi pemikiran tuh ayam. Oh, enaknya karena pikirannya ayam. Mulai kita nanam, merawat sampai panen. Kalau panenan kita itu tanamannya bagus, harganya bagus, enak, seneng hati rasanya. Kalau pedagang itu senangnya kalau harganya bagus, Iya. untungnya banyak. Kalau petani peluang senangnya lebih banyak, ya Pak ya. Iya, Harganya bagus seneng, tanamannya bagus, seneng. namanya lemu-lemu dia seneng temen. Kados niki baru seminggu loh Pak saya kesini, nggak ada apa-apa, kok tanah kosong sekarang udah kayak karpet pun hijau. Iya. Cepet banget ini Pak. Ya pokoknya kebutuhannya dipenuhi dasare, pupuk, kandang. Oh, itu yang paling dasar adalah memenuhi kebutuhan tanaman itu. Ya. Kemudian kadang-kadang orang sekarang ini kan lek wong biyen ngomongnya jaluk tulung nang lembut. Terus begini yuk. Kalau saya itu menerjemahane kita itu kan butuh makhluk lainnya, mikrokosmos seperti bakteri, jamur. Ya. Nah itu yang saya masukkan ke tanah. Oh, Itu sing bagian masak. Hmm. Pupuk-pupuk itu sing masak ya golongannya lembut itu. Lembut, tapi ini bukan makhluk astral gitu ya, Bukan. bukan hantu gitu ya. Tapi memang makhluk yang tidak tampak. Iya. Karena saking kecilnya. Menarik Pak ini. Sekarang kan waktu dipateni, terus tanduran kok elek. Karena di situ coba ya deh, kalau nggak ada sing jasa teknik misalnya bakteri, kita makan nasi ya keluar nasi. Ya, betul. Karena di situ ada bakteri mengolah ini bisa diserap oleh tubuh sehingga kita dapat mempunyai tenaga. Tanaman juga gitu. Nggak dikasih panganan tok entah ngenteni masak gimana. Itu yang lupa. Nah, saya nyoba balik wong biyen lho. Sing tresno mbek lemah. Masalah itu kok kena ya open ana tanah. Oh iya. Buktinya apa sekarang? Kan sekarang terkenal apel dari batu. Iya. Akhirnya keturutan nanti apel dari batu. Berupa patung aja. Oh iya Pak ya. Karena dulu kimia terus masuk. Sekarang daerah apel mana? Hanya Nggak ada sekarang. Karena udah tidak produktif lagi Pak ya. tanahnya itu yang perlu dikembalikan. Oh iya. Karena berapa waktu lalu di wilayah ini terlalu banyak mengeksploitasi tanaman dan tanah area untuk apel. Tanahnya kimia terus. Lupa untuk ya golongannya lembut juga dilebokno. Ya wis Nggak ngopain dulu lembut nah, di iya. tanah. Itu. Akhirnya sekarang baru kerasa kalau apelnya emang bener-bener jadi batu gitu. Jadi dari batu. Apel dari Apel tinggal patung gitu. Jangan sampai petani sayur di sini itu
itu kalau saya loh, lain orang lain. 22 tahun Pak jenengan bergelut di usaha ini. Tantangan terbesar petani sayur itu sebenarnya apa sih Pak? Masalah harga dan cuaca. Kalau kita masalah penyakit itu seperti apa ya, fungisida, pestisida sudah ada. Kalau cuaca kena angin kita udah nggak bisa. Seperti tahun kemarin itu badai itu, angkut semua. Lah di sini musiman, setiap kalau November nggak ada angin letup, pasti Januari hujan angin. Itu kena diteni. Terus bagaimana Pak cara menyiasati masalah yang nggak diduga itu, tantangan itu terus Pak? Kalau saya ya biasanya Januari ojo nandur tanaman sing misalnya kentang. Biasanya nanti kalau kentang umur segitu, umur 60 kena angin habis juga. Ya golek sing sawi, brokoli yang ring-ring wortel gitu. Berarti memang juga harus melihat peluang, melihat alam, melihat iya Mas benar. Itu kebijaksanaan petani itu di apa ya? Ditantangnya tuh di situ Pak. Iya, dan kita nggak stagnan Mas. Ya hari baru dalam arti kita berubah, kita untuk mencari ilmu. Dan iki apa kok mekedek, terus apa kok keriting, apa kok gak iso dhuwur, apa godhonge gak iso beber. Kamu harus tolakul bil ilmi, mencari ilmu. Apa ya kita cari. Kalau nanti itu bisa apa ya iso, oh coba ya iki. Itu yang seninya itu. Iya. Seninya di situ. Belajar dari tanaman gitu. Iya. Memang benar petani sayur itu risikonya besar. Itu tadi masalah cuaca, kemudian iklim. Kalau waktu misalnya sekarang hujan ya 3 hari hujan, sebenarnya nyemprotnya itu sampai 5 hari ya kita ajukan jadi 2 hari. Itu terus kalau kita tetap berpatu pada patokan jedanya itu 5 hari ya hancur. Ya apa caranya cek gak mari ngompres kudanan ya men kang rong dino kompres maneh. Boleh rada terang rada dawa neh. Boleh hujan ngerejek kompres maneh ya itu. Nah, dengan itu pengeluaran lebih banyak. Biasanya kalau tantangannya tinggi harganya mesti mahal. Oh ya, resikonya besar, pasti nanti juga hasilnya juga besar. Berarti sebenarnya memang pertanian sayur itu masih potensial Pak? Kalau saya menganggap masih potensial. Apalagi kalau dalam itu pemerintah ikut, dalam artian ikut pemasaran. Seperti ini aja ya, sawi. Sebenarnya kita kan masuk ekspor, ekspor ke Taiwan. Kenapa kok orang swasta yang masuk? Dari orang Taiwan sendiri ke sini. Kemudian setelah masuk, dia berbagai alasan caranya ya banyak, sortirannya banyak. Kenapa pemerintah nggak kerjasama dengan Taiwan, impor difasilitasi? Itu akhirnya kesejahteraan petani juga bisa lebih meningkat. Nah itu biasanya bulan 7-8 itu kontainer pasti masuk. Oh dari Taiwan. Tapi itu tidak bergandengan tangan dengan pemerintah. Nah dampaknya apa Pak petani kalau pemerintah nggak ikut andil atau pemerintah daerah nggak ikut andil dalam hal ini? Kalau orang Taiwan sendiri itu datang ke sini karena kita nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Dalam artian bobot sekian nanti masuk, terus grade-nya itu apa kualitas gini nanti masuk, nggak ada. Ya nggak masuk gimana? Dia mengatakan setelah kita kirim ke Tumpang atau ke di sana pengepulnya ternyata jelek katanya. Kan rugi petani. Kalau ada yang backing dari pemerintah, dia hitam di atas putih. Otomatis kita terlindungi. Perlindungan ke petaninya. Nah, ada. Sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh pertanian sayur itu apa sih Pak? Kelebihan atau keuntungan saat seorang itu memilih profesi sebagai petani sayur? Sekarang kita kan bisa lihat sih dari jumlah penduduk misalnya di Jawa Timur, sentra produksi sayur cuma berapa tingkat? Paling cuma 2, Tengger sama sini. Sama Cangkar Batu. Nah ini kan Cangkar Batu. Kemudian di Tengger juga cuma itu sentra produksi sayur, lainnya nggak ada. Dan sayur juga kebutuhan pokok. Nah kebutuhan pokok manusia tiap hari. Saya kira itu. Sayuran atau bahan pokok lain itu menjadi kebutuhan utama kan dari
masyarakat Indonesia. Iya. Jadi seharusnya Iya. petani-petani itu kan sejahtera, Pak ya. Iya, iya. Karena mereka adalah orang yang sangat dibutuhkan karena Iya. karena mencukupi kebutuhan pokok. Tapi beberapa hal yang nyata terjadi itu kan tampaknya kesejahteraan petani kayak kurang apa ya, kurang maksimal gitu Pak. Iya. Sebenarnya masalahnya apa sih Pak? Kalau saya ini kan balik lagi, kita sebagai pemerintah kok pasti kan buruh rakyat. Nggih. Dalam artian dia harus ikut mensejahterakan rakyat dalam bidang pertanian. Misalnya, aku gak bisa bantu ini rakyat wis duwe tanah dhewe, tuku bibit dhewe, paling tidak ada informasi. Nggih. Misalnya, tapi ya agak sulit. Di kono tanduran, di kono wakeh aja nandur ini. Nggih. Jadi ada keseimbangan sehingga harga itu bisa stabil. bisa stabil. Nah, selama ini kan masyarakat terus golek-golek dewe, totol-totol dewe, kemudian informasi cari sendiri. Nggih. Seandainya ada pusat informasi Oh, petani, Iya, iya. jadi sentra produksi di Tengger nanam kentang wakeh aja nandur kentang. Nggih. Karena kita jarang yang sana nandur kentang wakeh harga. Iya. Nah, rugi itu kalau petani kita cari keuntungan baliknya berapa bulan lagi. Betul. Ya, Itu Pak, memang keresahan petani itu karena petani tidak bisa menentukan harga lah. Nah, jadi memang tanggung jawab mungkin pemerintah ya yang harusnya bisa menstabilkan harga itu. Sebenarnya harusnya gitu. Harusnya gitu. Kan nolong petani itu mas. Nggih. Bukan hanya memberi bantuan ini. Iya, gitu ya. sarana produksi aja. Nggih. Tapi gimana caranya pemasaran? Misalnya Hmm. kemarin brokoli murah misalnya ya. Kemudian seandainya pemerintah itu ikut campur, gimana caranya itu diolah jadi tepung brokoli misalnya? Nggih. Nanti dia ada nilai tambah waktu itu tepung brokoli bisa dijual untuk makanan bayi, makanan apa. Oh, Jadi sementara kita kalau nggak sortir sing jelek ya kita buang karena murah. nggih. Terus wortel misalnya, wortel murah sampai duaunya segitu. Kalau pemerintah ada perusahaan sing gawe sari wortel, Nggih. atau keripik wortel waktu murah itu. Nggih. Tapi kan gimana petani nggak sampai kemurahan, Nggih. dia mengolah jadi barang jadi. Misalnya kentang itu loh mas, Nggih. kentang kalau murah kita buat keripik, nanti kalau murah kan nilainya Iya. mungkin. Ini ada hubungannya dengan teknologi pangan gitu. Untuk Nah, membuat harga stabil gitu. iya. Sebenarnya berarti memang harapan petani itu sebenarnya kestabilan harga. Iya lah, dengan stabilan harga, ketok wes, wah aku nandur saya ini nggak oleh pirang ton. Jadi petani mek rumat di opo tandurannya ku api. Nggih. Wis rego kok ketok saya ini karek ngeping Nggih. untung gitu. Nggih. Nah, sekarang enggak. Sampai 300, 400. Aduh. Apa Nggih. balik modal? Betul. Sudah usaha merawat tanaman biar hasilnya bagus. Ternyata pas waktu panen harganya nggak bisa stabil. Memang berarti PR terbesar adalah menstabilkan harga Iya. komoditas pertanian gitu Pak. Iya. Harus memang dipikirkan dengan matang gitu Pak. Iya. Ya, petani biar fokus Rawat. mengelola tanaman, merawat tanaman. Iya. Tapi bantulah petani gitu Pak, untuk bagaimana membuat harga ini stabil. Dan yo enak Ya. kita kan cuma sewenang wes pokok Iya. tandurannya cek apik produksinya dari kualitasnya kuantitasnya bagus dan Iya. kau ketok wes. Ya, betul. Negeri ini tuh kata orang negeri agraris. Nah, Berarti seharusnya orang yang paling sejahtera di negeri ini ya petani seharusnya Pak ya. Gitu. Petani itu kan kebanyakan orang-orang yang berusia di atas usia produktif biasanya. Jarang sekali gitu loh Pak, anak muda itu yang mau terjun ke bidang pertanian. Nah, menurut Bapak sebenarnya pertanian sayur ini potensial nggak sih Pak untuk anak muda sebenarnya?